Halo semua, pernah nggak sih ngerasa aneh pas belajar bahasa Turki? Hurufnya kelihatan sama, tapi kok pas diucapin bunyinya beda banget? Nah, kalau kamu pernah bingung, tenang aja, kamu ada di tempat yang tepat. Ini dia, pertanyaan sejuta umat. Kita lihat huruf-huruf yang kita kenal, tapi suara yang keluar itu asing banget. Pasti bikin frustrasi kan? Tapi jangan khawatir, solusinya ternyata lebih simpel dari yang kita bayangin loh. Yap, bener banget. Cuma 8 huruf. Anggap aja ini kayak main game. Kita bakal buka setiap kuncinya satu persatu. Oke, siap? Kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai dari kategori yang paling sering bikin orang kejebak, yaitu huruf-huruf yang kelihatannya sih kita kenal banget, tapi ternyata bunyinya sama sekali beda dari yang kita kira. Mari kita lihat biang krok yang pertama. Jadi, di bahasa Turki, huruf C itu dibacanya persis kayak huruf J kita di kata jalan. Gampang kan? Makanya kata untuk masjid, jami, itu dibacanya jami. Nah, sebaliknya, huruf J di bahasa Turki bunyinya unik. Mirip kayak suara J di kata bahasa Inggris pleasure atau television. Dengerin ya, jandarma. Emang butuh sedikit latihan sih, tapi intinya jangan pernah baca huruf ini kayak J kita. Nah, ini dia jebakannya. Pas kita lihat kata cami, insting pertama kita pasti pengen ngebacanya kayak kata cari. Salah besar. Ingat ya, C itu bunyinya J. Jadi pengucapan yang benar itu jami. Cuma dengan nginget satu aturan ini aja, aksen kamu bakal kedengeran jauh lebih keren. Oke, sekarang kita pindah ke huruf-huruf yang benar-benar baru buat kita. Eits, tapi tenang, kita mulai dari dua yang paling gampang. Anggap aja ini pemanasan biar kamu makin semangat. Nah, ini kabar baiknya. Huruf C yang ada buntut kecil di bawahnya ini mungkin kelihatannya aneh ya. Padahal bunyinya itu adalah bunyi yang kita pakai tiap hari, yaitu bunyi C kayak di kata cepat. Jadi pas kamu mau pesen teh atau chai, ya bilang aja chai. Gampang banget. Sama kayak yang tadi, ini juga teman lama kita yang lagi nyamar. Huruf sh yang ada buntutnya, ini bunyinya sama persis dengan sh di kata syukur. Jadi, shaker dibacanya shaker. Tuh kan, dua huruf baru langsung kita taklukin dengan mudah. Oke, kita lanjut. Sekarang, tolong fokus banget ya, karena kita akan bahas aturan yang paling fundamental, paling penting dalam pengucapan bahasa Turki, khususnya buat kita orang Indonesia, yaitu perbedaan antara i tanpa titik dan i dengan titik. Dengerin baik-baik, i tanpa titik dan i dengan titik itu adalah dua huruf yang beda di Turki. Benar-benar beda, dengan bunyi yang beda juga. I yang tanpa titik ini bunyinya kayak epepet di kata enak. Ini aturan nomor 1 yang wajib kamu kuasai. Wajib! Biar makin jelas, kita lihat contohnya langsung. Kata untuk cahaya dieja ik, dibacanya ışık. Kenapa? Karena dia pakai e tanpa titik. Jadi bukan isyik ya. Nah, sebaliknya, kata untuk nama, isim, karena pakai i bertitik, ya dibaca isim kayak biasa. Coba dengerin bedanya. Işık lawan isim. Kalau kamu bisa menguasai ini, wow, udah game changer banget. Bagus banget. Nah, setelah kita lewati tantangan I tadi, mari kita hadapi dua vokal baru berikutnya. Kunci dari dua huruf ini ada di bentuk bibir kita, yang mungkin awalnya bakal terasa agak aneh. Oke, sekarang kita latihan fisik sedikit ya. Coba bareng-bareng. Untuk huruf E, coba monyongin bibir kamu ke depan seolah-olah mau niup lilin. Udah? Nah, dari posisi itu, coba bilang E. E, E. Nah, gitu. Untuk sama, monyongin dulu bibirnya, tapi kali ini bilang U. U, U. Latihan di depan cermin bener-bener ngebantu loh. Selanjutnya, kita akan ungkap misteri dari huruf yang paling membingungkan buat pemula, yaitu yumuşak G atau G lembut. Sebenarnya, apa sih fungsi huruf yang satu ini? Nah, ini dia rahasianya. G itu nggak diucapin sama sekali. Anggap aja dia itu huruf hantu. Tugasnya cuma satu. Dia bikin huruf vokal yang ada di depannya, jadi dibaca sedikit lebih panjang. Udah itu aja, dia nggak punya suara sendiri. Coba lihat contoh-contoh ini. Kata da yang artinya gunung, itu nggak dibaca dak ya. Huruf G-nya kita abaikan, terus huruf A-nya kita panjangin dikit, jadi da. R jadi er. Dan yit jadi yit. Jadi kamu cuma perlu lupain G-nya dan panjangin vokal sebelumnya. Gampang kan?
Nah, semua kuncinya udah di tangan kamu. Sekarang saatnya kita rangkum semuanya, dan saya bakal kasih kamu satu misi yang jelas dan bisa langsung dipraktekkan. Ini dia rangkuman terakhirnya. Perhatiin baik-baik pasangan yang paling sulit ini. O biasa lawan yang bibirnya monyong. U biasa lawan yang bibirnya monyong juga. Dan yang paling penting, I yang bunyinya I lawan yang bunyinya e. Coba deh ingat-ingat pasangan ini. Tentu aja, teori doang nggak cukup. Kunci sebenarnya itu ada di pendengaran kita. Jadi, ini misi buat kamu. Buka YouTube, terus cari pengucapan huruf, masukin hurufnya, dalam bahasa Turki. Dengerin gimana penutur asli ngucapinnya berulang-ulang. Terus kamu tiruin. Ini cara paling cepat buat ngelatih kuping dan lidah kamu. Selamat! Kamu baru aja menyelesaikan langkah pertama yang paling bikin pusing. Dengan 8 kunci ini, kamu udah berhasil mecahin kode dasar pengucapan bahasa Turki. Nah, sekarang kamu udah bisa membunyikan katanya dengan benar. Pertanyaan berikutnya, kamu siap nggak buat nyelam lebih dalam ke jiwanya bahasa Turki? Sebuah konsep indah yang namanya harmoni vokal,